Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Jadi mungkin untuk video kali ini agak sedikit menemui kendala karena masalah kesehatan. Jadi saya mungkin agak kesulitan untuk memberikan atau mempresentasikan materi kali ini. Jadi yang penting saya harap informasi yang disampaikan semoga bisa diterima dengan baik gitu ya. Pada kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang pendekatan dalam negosiasi. Kemudian langsung saja masuk ke materi. Hal yang perlu mungkin dipahami bersama bahwa beda teori, beda pula pendekatan yang digunakan gitu. Nah, sebagai pengantar di awal, bahwa dalam negosiasi setidaknya mungkin ada sekitar 3 atau 4 teori yang mempengaruhi kajian-kajian tentang negosiasi. Yang pertama itu ada teori struktural, kemudian ada teori behavioral, kemudian ada game teori, kemudian ada rational choice teori, dan beberapa teori lainnya gitu loh. Dan masing-masing teori ini kemudian menghasilkan pendekatan-pendekatan yang berbeda atau kemudian definisi atau mengartikan negosiasi dengan cara yang berbeda loh, dengan cara mereka masing-masing. Nah, kita mencoba masuk pertama dari Daniel Druckmann. Dia mengatakan bahwa negosiasi itu adalah sebuah puzzle solving loh, sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah, atau kemudian negosiasi juga sebagai sebuah bargaining game, sebuah proses tawar-menawar lah antara pihak satu dengan pihak lainnya. Atau kemudian dia mengartikan juga negosiasi sebagai sebuah organizational management gitu, sebagai sebuah proses untuk mengelola, untuk mengorganisir sebuah kelompok mungkin, atau sebuah kerumunan, atau mungkin sebuah komunitas seperti itu. Dan terakhir yang paling familiar bagi kita semua tentu negosiasi sebagai sebuah diplomatik politis. Nah, ini kan sering kita temui lah di kehidupan kita sehari-hari, di mana ya yang sering digunakan para politisi, termasuk juga negarawan gitu. Akan tetapi pada pertemuan kali ini saya lebih condong atau ingin menggunakan pendekatan yang dipaparkan oleh Ira William Zerman ini, bahwa dia kemudian mengkategorikan setidaknya 5 pendekatan dalam proses negosiasi. Yang pertama yaitu pendekatan struktural, kemudian yang kedua itu pendekatan strategi, kemudian yang ketiga the processual atau consensus exchange gitu, kemudian keempat behavioral, kemudian kelima itu integrative approach. Nah, langsung saja kita masuk ke masing-masing pendekatan lah. Dimulai dari yang pertama yaitu structural approach. Pendekatan ini menggunakan teori struktural. Nah, kemudian yang paling sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam teori struktural itu aspek dasar yang menjadi kunci itu adalah power ya. Power. Jadi dalam negosiasi power is the key to win, untuk memenangkan sebuah negosiasi. Pertanyaannya adalah power itu apa gitu loh. Power itu berbentuk seperti apa atau didefinisikan sebagai apa gitu loh. Nah, dalam kategori ini power itu dianggap sebagai sebuah kekuatan ataupun kepemilikan atas sumber daya gitu loh. Dan juga akses gitu ya, akses terhadap berbagai sumber daya yang ada di sekitarnya, yang kemudian apabila digunakan akan memperbesar persentase kemenangan dalam proses negosiasi. Nah, dalam pendekatan struktural ini, negosiasi itu diartikan sebagai sebuah skenario konflik, jadi antara 2 atau mungkin lebih pihak gitu. Dan yang
paling perlu kita perhatikan juga bahwa pendekatan ini menekankan pada relasi atau tujuan dari masing-masing pihak. Kita langsung masuk ke contoh bagaimana negosiasi atau pendekatan struktural ini diaplikasikan di tengah-tengah kita loh. Saya yakin teman-teman sekalian familiar dengan sosok di sebelah sini. Kan beliau adalah presiden kedua, Presiden Pak Soeharto. Nah, hal yang paling mungkin menonjol bahwa Pak Presiden Soeharto ini kan memimpin Indonesia itu sekitar 32 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah selama 32 tahun itu tidak ada sama sekali konflik, baik itu antara masyarakat dengan presiden mungkin, atau kemudian antara lembaga-lembaga kepemerintahan yang ada di bawah atau di tangan presiden dengan presiden gitu loh. Kalau saya rasa sebenarnya ada konflik lah. Hanya saja yang menjadi menarik adalah bahwa Pak Soeharto ini dia memiliki kekuatan, dia memiliki power. Powernya dalam bentuk apa? Dalam bentuk akses terhadap sumber daya. Nah, sumber daya yang bisa macam-macam ya, termasuk sumber daya keuangan, finansial, kemudian sumber daya manusia gitu loh. Nah, yang paling ketara pada era Pak Soeharto adalah dia memiliki akses terhadap TNI dan Polri gitu. Jadi dalam berbagai kegiatan atau dalam berbagai proses negosiasi konflik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, entah itu konflik dengan masyarakat atau kemudian konflik dengan lembaga pemerintah di bawah tangan Pak Soeharto ya. Kita kembali dulu kita flashback ke materi awal bahwa kan konflik sebenarnya ada dua, ada konflik laten sama konflik manifest gitu loh. Kalau konflik laten itu konflik yang tidak terlihat, kalau konflik manifest itu kan konflik yang terlihat. Nah, pada zaman Pak Soeharto saya yakin ada banyak sekali konflik-konflik laten yang tidak terlihat gitulah secara kasat mata. Nah, dari power yang dimiliki oleh Pak Soeharto ini, dia kemudian memiliki persentase kemenangan dalam proses negosiasi itu menjadi lebih besar gitu loh. Bahkan hampir dikatakan dapat dikatakan hampir 100% bakal menang, bakal win. Karena apa? Karena Pak Soeharto ini memiliki power. Bahwa kemudian dia memiliki power terhadap TNI dan Polri, dia memiliki kuasa, kemudian dia juga memiliki akses terhadap finansial gitu. Jadi bagaimanapun posisi lawan atau kemudian aktor lainnya itu dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki power gitu. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh kedua, di era modern sekarang kita pasti tahu lah, terkadang pemerintah kan dengan dalih atau dengan alasan untuk proyek pembangunan, kemudian merebut lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang paling sering kita temui biasanya kan dalam proses proyek pembangunan itu lahan pertanian itu berubah lah menjadi dialihfungsikan loh. Paling yang pernah terjadi atau belakangan terjadi itu kan biasanya lahan pertanian menjadi jalan tol. Nah, di sini kan kita melihat bahwa ada sebuah konflik antara masyarakat versus pemerintah. Nah, kemudian untuk menenangkan konflik ini atau kemudian untuk mencari jalan tengah konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, dilakukanlah namanya negosiasi. Akan tetapi yang menjadi poin penting adalah bahwa pada realitas di lapangan pemerintah terkadang memanfaatkan power yang dia miliki atau memanfaatkan akses terhadap sumber daya yang dimilikinya loh. Untuk apa? Untuk sekali lagi mencoba untuk
memperbesar persentase kemenangan dalam proses negosiasi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini kan pemerintah kemudian mengirim aparat-aparat negara, dalam hal ini mungkin di sini polisi ya, ada polisi. Dan kalau dilihat secara kasat mata kan lawannya itu adalah masyarakat petani biasa yang kemudian dia punya apa, hanya dia tidak punya apa-apa, gitu loh. Gitu. Sedangkan aparat kepolisian dia memiliki tameng, punya alat-alat yang kemudian bisa digunakan untuk memberikan kesan mendominasi gitu loh. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses negosiasi adalah pendekatan struktural, di mana power itu atau kekuatan menjadi aspek yang paling menonjol, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pendekatan yang kedua. Kalau pendekatan kedua ini disebut dengan strategic approach gitu. Kita coba artikan dulu strategi itu apa. Jadi strategi adalah rencana atau kemudian metode atau kemudian serangkaian atau kemudian serangkaian tindakan untuk mewujudkan suatu tujuan atau untuk menciptakan suatu keadaan gitu. Jadi intinya adalah sebuah proses yang dimana dalam proses itu ada berbagai tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau yang tindakan-tindakan yang dipilih gitu loh untuk mencapai tujuan. Nah, strategic approach ini identik dengan teori rasional choice atau kemudian game teori dan juga critical risk theory. Dalam strategic approach kita itu punya namanya perhitungan matematika. Jadi aktor atau kemudian negosiator atau kemudian pihak yang bernegosiasi, mereka membuat semacam opsi-opsi atau kemudian pilihan lah, pilihan A atau kemudian pilihan B atau kemudian pilihan C atau kemudian pilihan D. Nah, dari berbagai pilihan ini kemudian dihitung secara matematis lah, sederhananya bahasa awamnya. Kira-kira pertama mungkin persentase, kira-kira mana pilihan yang persentase kemenangannya besar gitu loh. Apakah kemudian pilihan A persentase kemenangan 90% atau kemudian B ini 70% seperti itu. Atau kemudian justru C ini 95% atau D itu 0% gitu, bakal kalah. Selain itu juga dihitung kira-kira dari berbagai pilihan ini manakah pilihan yang paling menguntungkan kita gitu loh. Apakah pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu loh. Jadi bisa jadi salah satu pilihan itu menguntungkan tapi persentase kemenangannya kan kecil gitu. Nah, itu jadi dalam pendekatan strategi ini, dalam proses negosiasi ada yang namanya perhitungan matematis gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja lah. Di gambar ini teman-teman bisa lihat ada dua polisi, si polisi 1 kemudian ada polisi 2. Kemudian mereka memergoki maling lah atau perampok gitu, perampok A, dan sini ada perampok B. Nah, kemudian dua perampok itu ditangkap dan diinterogasi secara terpisah. Keduanya ditanya apakah mereka bagian dari sindikat perampok atau bukan gitu. Nah, jadi si perampok A dan si perampok B ini dipisahkan ya, di wawancara di ruangan terpisah untuk kemudian digali informasi. Kita anggap ini perampok A, ini perampok B gitu. Nah, karena mereka dalam teori strategi kan tadi saya sebutkan bahwa seorang aktor atau kemudian seorang negosiator itu mereka akan mencoba merumuskan berbagai macam pilihan ataupun opsi-opsi pilihan. Dan dari berbagai opsi-opsi itu dicari pilihan yang paling menguntungkan bagi dirinya gitu. Nah, kita coba dalam hal ini kita coba misalnya si A, perampok A ini dia kemudian membreakdown setidaknya ada sekitar 4 opsi yang bisa dilakukan ketika diintegrasi polisi gitu. Ini opsi 1, kemudian ini opsi
opsi 2 ya di sini, ini opsi 3, ini opsi 4. Nah, kita masuk ke opsi 1 dulu misalnya. Jadi ketika ditanyakan oleh polisi, tahanan A ini tetap diam. Apakah Bapak termasuk dalam sindikat perampok besar ini gitu. Dia mencoba untuk diam atau kemudian tidak menjawab gitulah. Nah, hal yang sama juga terjadi pada perampok B. Pertanyaan yang sama juga dijawab, pertanyaan yang sama juga tidak dijawab, atau dia lebih cenderung ke diam, tidak mengaku loh. Nah, jadi ketika aktor A dan aktor B ini punya jawaban yang sama, maka mereka hanya dihukum 1 tahun saja, tidak mengaku gitu lah. Nah, kemudian berbeda terjadi apabila baik aktor A atau kemudian aktor B ini, maling A atau maling B ini, mereka kemudian mengaku bahwa mereka adalah bagian dari sindikat. Nah, kemudian mereka mendapatkan hukuman, yaitu dalam bentuk penjara 2 tahun. Nah, hal yang menarik adalah pada opsi nomor 3 dan nomor 4. Bayangkan ketika ditanya si pencuri A itu, kemudian dia tetap diam gitu. Dia tidak mengaku bahwa dia menjadi bagian dari sindikat. Akan tetapi pencuri B, dia berkhianat loh. Dia kemudian mempertahankan diri dengan cara menuduh bahwa si pencuri A itu adalah bagian dari sindikat dan dia hanya diajak gitu loh. Maka perhitungan matematisnya muncul gitu loh. Si tahanan A kemudian mendapatkan hukuman penjara 3 tahun, sedangkan tahanan B bebas. Dan dalam hal ini tahanan B kan diuntungkan gitu loh. Bahwa yang perlu diperhatikan dalam pendekatan strategik ini, dalam proses negosiasi, asumsinya adalah win and lose. Jadi salah satu pihak itu pasti menang. Kalau ada pihak menang, pasti ada pihak yang kalah. Nah, dalam konteks opsi ketiga ini, pihak yang menang adalah si B. Jadi dia dibebaskan, sedangkan si A mendapatkan hukuman penjara 3 tahun. Dan hal sama juga terjadi ketika si A ini dia berkhianat, dia menuduh bahwa si B yang menjadi jaringan atau sindikat, maka dia akan mendapatkan akan mendapatkan kebebasan dari hukuman karena dianggap sudah kooperatif dengan polisi. Sedangkan B, karena dia ditanya tidak mau menjawab atau kemudian tidak mengaku, maka dia mendapatkan hukuman sekitar 3 tahun gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam pendekatan strategi ini, ya tadi ada berbagai macam opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Nah, dari berbagai macam opsi ini dihitung secara matematis atau kemudian dikalkulasikan lah bahasa sederhananya. Kira-kira opsi mana sih yang paling untung, atau kemudian opsi mana yang persentase kemenangannya besar gitu loh. Nah, jadi itulah salah satu contoh untuk penggunaan atau kemudian penggunaan pendekatan strategi dalam proses negosiasi. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu pendekatan behavioral. Pendekatan ini menggunakan teori behavioral bahwa seorang negosiator atau kemudian seorang aktor atau kemudian seorang individu yang bernegosiasi dengan individu lainnya, bahwa dalam menentukan tujuan atau kemudian kesepakatan yang ingin diambil, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama itu ada karakter individu, kemudian ada latar belakang dia, kemudian ada personalitas gitu. Nah, kalau ingin ditelisik lebih jauh lagi, sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi? Pertama ada relasi, ada budaya, ada norma, ada kemampuan, ada attitude, ada ekspektasi dan kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini adalah trust ya, bukan agama seperti Islam, Kristen, Katolik gitu. Jadi dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa pendekatan behavioral dalam proses negosiasi itu dianggap sebagai interaksi antara dua tipe orang gitu lah.
dua tipe orang, dua jenis latar belakang individu, dua jenis personalitas, atau kemudian dua jenis kemampuan individu gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Di gambar kawan-kawan lihat, bisa melihat ada SpongeBob, kemudian ada Mr. Krabs. Si SpongeBob kemudian mengajukan izin cuti. Dia minta kepada Mr. Krabs cuti mungkin 2 hari ya, 2 hari cuti. Kemudian dia masuk ke ruang kerja Mr. Krabs dan melakukan yang namanya proses negosiasi. Negosiasi berlangsung alot, kemudian sehingga hasil keputusan akhir adalah tidak ada cuti bagi SpongeBob, gitu ya. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa Mr. Krabs mengambil keputusan tidak ada cuti bagi SpongeBob? Kan itu yang perlu kita tanyakan. Ternyata Mr. Krabs ini punya alasan. Nah, kita bisa tahu bahwa latar belakang Mr. Krabs itu merupakan seorang ataupun sosok yang sangat perhitungan gitu ya, sangat perhitungan. Kemudian kalau kita kembali ke slide awal tadi, dari segi mungkin ekspektasi dia punya ekspektasi besar terhadap SpongeBob. Kemudian dia juga punya perhitungan sendiri lah, perhitungan. Atau kemudian kita simpulkan sebagai latar belakang dirinya, bahwa Mr. Krabs mencoba menghitung ketika SpongeBob tidak bekerja. Artinya tidak ada orang di dapur. Kalau tidak ada orang di dapur, tidak ada orang memasak. Ketika ada pelanggan yang minta atau memesan menu tidak tersedia. Kemudian kalau menu tidak tersedia berarti tidak ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan berarti tidak ada keuntungan gitu loh. Tidak ada uang. Nah, gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika proses negosiasi, ketika sosok aktor tadi, dalam hal ini Mr. Krabs itu menentukan untuk menjawab untuk tidak ada cuti bagi SpongeBob, itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, faktor-faktornya apa saja yang tadi kita sebutkan, bahwa Mr. Krabs itu secara personalitasnya itu perhitungan, pelit gitu. Kemudian dia juga punya ekspektasi besar terhadap restoran dan SpongeBob gitu. Nah, itu dalam contoh sederhana lah, bahwa proses negosiasi juga dipengaruhi oleh latar belakang atau personalitas daripada aktor dan juga negosiator. Nah, kita masuk ke yang keempat. Yang keempat itu konsensus lah, consensus exchange approach. Di sini nilai intisarinya adalah give and take atau trade off gitu. Aktor memulai ataupun negosiator memulai dengan membuat opsi-opsi tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam consensus exchange approach ini disebut juga sebagai proses untuk win-win. Akan tetapi tidak ada proses ataupun upaya untuk memenangkan kedua belah pihak. Karena apa? Karena semua nanti tergantung lagi kembali kepada apakah apakah kedua pihak itu bisa berkolaborasi bersama atau justru kompetitif ya. Kolaborasi atau kompetitif. Kalau kolaborasi lebih besar daripada kompetitif, artinya besar kemungkinan win-win solution akan terjadi gitu. Tapi kalau kolaborasi atau kemudian kompetitif itu lebih besar daripada kolaborasi, maka akan sulit tercapai win-win solution. Jadi akan tercapai adalah win and lose. Salah satu pihak menang, salah satu pihak lagi kalah. Contohnya seperti apa? Contohnya saat seorang karyawan negosiasi gaji dengan bos gitu. Mana nih pulpen ya? Kita contohkan di sini ada karyawan. Kemudian di sini ada bos gitu. Bos melihat bahwa si karyawan ini punya
punya potensi sehingga dia bertujuan atau kemudian menawarkan untuk menaikkan jabatannya yang sebelumnya dari mungkin level staff biasa menjadi level manager gitu ya. Dengan konsekuensi seperti apa? Konsensus seperti apa? Pertama, gaji naik. Kedua, komisi naik ya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari si karyawan ini adalah komisi itu hanya bisa naik kalau misalnya target penjualan tercapai atau kemudian target distribusi barang ke seluruh penjuru Indonesia tercapai gitu loh. Jadi sebenarnya yang hal mutlak diterima oleh karyawan tiap bulan itu hanya gaji saja, sedangkan komisi itu sifatnya fluktuatif. Dan si karyawan tidak mau hal seperti itu. Dia lebih baik dengan gaji yang besar dan dapat komisi yang kecil meskipun mungkin target penjualan barang perusahaan tercapai atau kemudian barang terdistribusi dengan sempurna gitu. Sehingga ketika bertemu dengan Pak Bos, dia membuat setidaknya 3 opsi. Yang pertama, dia benar-benar menolak. Yang kedua, dia memikirkan gitu. Pertama, gaji naik atau kemudian komisi turun. Sedangkan opsi ketiga, gaji naik, komisi diganti dengan mungkin tunjangan atau kemudian saham perusahaan atau kemudian asuransi gitu. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa dalam proses negosiasi konsensus, salah satu aktor kemudian memberikan opsi-opsi lah, opsi 1, opsi 2, opsi 3 gitu lah, kepada si bos. Karena memberikan si bos. Karena sifatnya tadi kalau dalam proses negosiasi ini sifatnya adalah take and give. Kemudian biasanya si baik itu karyawan atau kemudian si bos akan mencoba untuk mencari jalan tengah gitu lah. Ketika saya mengambil sesuatu dari kamu, kemudian kamu mendapatkan apa dari saya gitu loh. Dalam hal ini bisa saja Pak Bos atau si Bu Bos ini dia memilih opsi 1 dengan yang menolak gitu loh. Artinya ketika karyawan menolak untuk dinaikkan sebagai manajer, bisa saja dia langsung dipecat gitu. Atau kemudian si Pak Bos ini justru memilih opsi ketiga gitu loh. Gaji dinaikkan, kemudian komisi ditiadakan diganti dengan mungkin saham atau kemudian tunjangan atau asuransi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ada proses take and give atau trade off gitu lah antara dua belah pihak. Dan dalam hal ini salah satu pihak kemudian memberikan opsi-opsi yang sekiranya tidak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi pihak lawan. Yang terakhir itu pendekatan integratif. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di materi awal di pertemuan yang kedua. Nah, perbedaannya adalah kalau di integrative approach ini ada potensi win-win solution. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama merasa diuntungkan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa win-win solution ini bisa terjadi? Karena pertama, integrative approach ini menekankan pada problem solving, atau kemudian menekankan kepada cooperation, kerjasama, atau kemudian joint decision making, dan juga mutual gains. Jadi kedua belah pihak itu diuntungkan. Kita langsung masuk ke contoh. Saya yakin dari teman-teman sekalian mungkin dulu pernah mengalami, mungkin ada mungkin saudara atau kemudian sanak famili ya, kecelakaan gitu loh.
Atau mungkin kalau nggak bisa ikut cerita saya. Jadi ada kecelakaan gitu loh. Si Bapak A ini sama si Bapak B. Bapak A ini kan ada Gojek. Sedangkan Bapak B ini ya karyawan biasa gitu loh. Nah, mereka tabrakan. Kemudian setelah tabrakan, ya biasalah cekcok, ribut di pinggir jalan. Nah, dalam proses cekcok dan ribut itu kan ada aktivitas negosiasi sebenarnya. Negosiasi entah itu dari si A atau dari B. Nah, ini harus bagaimana? Ini kemudian apa gitu loh. Nah, kalau dilihat secara kasat mata, kendaraannya sama-sama rusak. Gitu, kendaraan sama-sama rusak. Sedangkan secara cedera, yang cedera itu hanya bapak si Gojek aja gitu loh. Kalau si bapak karyawan nggak cedera. Gitu. Nah, dalam proses itu kemudian kedua belah pihak bernegosiasi. Baik si bapak Gojek kan sama-sama keras nih, nggak mau tahu. Intinya harus juga ada ganti rugi gitu loh. Ganti rugi kemudian masuk rumah sakit. Sedangkan si bapak B gue nggak mau, karena yang salah itu kan Gojek mungkin. Pada waktu itu mungkin dia baru berkendara sambil main HP. Cekcok terus akhirnya pada suatu momen ketemulah, ada titik temu di antara dua belah pihak gitu. Jadi si karyawan tadi, si bapak B ini kemudian bersedia mengganti kerusakan motor gitu. Sedangkan untuk cedera itu tetap ditanggung oleh si Gojek itu sendiri gitu. Nah, dalam hal ini bapak si Gojek kemudian merasa puas. Karena apa dia puas? Karena dia kemudian tidak harus mengeluarkan uang lebih loh. Jadi uang yang sebelumnya mungkin harus dipakai untuk memperbaiki kondisi motor plus masuk rumah sakit atau kemudian cedera tadi, jadi berkurang loh. Jadi cukup dia pergi ke rumah sakit atau kemudian pergi ke vaskes untuk mungkin sedikit dikasih perban atau apa gitu loh. Sedangkan si bapak B yang sebelumnya dia hampir saja punya potensi kehilangan banyak. Kenapa? Karena harus ganti kendaraan si bapak Gojek, kemudian bawa dia ke rumah sakit, kemudian harus ganti bemper depan mobil dia yang rusak gitu loh. Jadi berkurang. Jadi dia tidak perlu bawa bapak Gojek ke rumah sakit, cukup ngasih uang ke bapak Gojek untuk kemudian si bapak itu sendiri yang memperbaiki motornya ke bengkel gitu. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui bahwa kedua belah pihak itu sebenarnya merasa diuntungkan dan mendapatkan tujuannya masing-masing. Nah, makanya kemudian dalam proses integratif ini dinamakan sebagai win-win solution. Bahwa kemudian yang perlu diperhatikan juga, win-win ini dapat terjadi apabila ada pertama trust antara pihak satu dan pihak lainnya, dan juga informasi yang jelas gitu. Jadi pihak si bapak Gojek itu menginformasikan atau menjelaskan ataupun mengatakan apa yang dia inginkan gitu, ganti rugi A B C D E. Kemudian si bapak B juga menjawab secara lugas, secara terus terang bahwa tidak bisa gitu Pak gitu, bahwa yang salah tidak hanya dia sendiri loh. Jadi informasi jelas di antara kedua belah pihak. Nah, kita masuk kesimpulan. Kalau pendekatan struktural, nilai dasar yang ditekankan itu adalah power ya tadi, power. Dan asumsinya itu ada win and lose. Ya contohnya seperti yang tadi lah, posisi negara. Kalau pendekatan strategi, yang diperhitungkan itu adalah rasionalitas gitu. Karena ada perhitungan matematis. Tapi tetap sama win and lose loh. Jadi salah satu pihak itu menang, salah satu pihak lagi kalah gitu. Entah itu kemenangannya hanya 60% persentasinya, kemudian dia hanya mendapatkan keuntungan sekitar yang tidak maksimal, tapi dia tetap menang dan tetap kalah. Kemudian yang ketiga itu ada behavioral. Behavioral ini fokus pada personality atau kemudian latar belakang atau kemudian norma dianutnya atau kemudian agama yang dianutnya gitu. Intinya adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu pasti ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain itu apa saja? Ya tadi, latar belakang, personalitas, gitu, pemahaman gitu,
pendidikan juga mungkin bisa jadi nanti. Dan asumsinya tetap ada win and lose. Nah, dua terakhir yaitu concession exchange, trade off tadi ya, trade off yang gaji karyawan. Dalam hal ini ada win and lose juga, tapi ada namanya proses menuju win-win solution. Win-win. Nah, win-win solution bisa terjadi kalau apa? Kalau ada kolaborasi itu lebih besar daripada kompetisi. Gitu. Kalau sebaliknya terjadi kompetisi lebih besar daripada kolaborasi, ya nggak ada win-win solution. Namanya tinggal win and lose. Salah satu pihak pasti kalah. Terakhir integratif, ya sederhana lah. Problem solving, kemudian creating value, communication, win-win solution udah pasti. Jadi kedua belah pihak merasa diuntungkan, meskipun kadang salah satu pihak tuh untungnya kecil banget, tapi pihak lainnya besar gitu. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sudah serak suara saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.